Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwatullah dan para pemirsa Najah TV dimanapun Anda berada, azanallahu wa iyyakum. Pembahasan kita di kesempatan ini adalah dari kitab Tauhid, bab ma jaa fi munkiril qadar. Bab berkenaan dengan orang-orang yang mengingkari takdir. Penulis Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala menetapkan beberapa dalil berkaitan dengan mengingkari takdir. Yang pertama, dalil yang pertama, Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Walladhi nafsu ibni Umar biyadihi law kana li hadihim mithla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilahu Allah minhu hatta yu'mina bil qadar." Demi Allah yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, seandainya salah seseorang memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, niscaya Allah tidak akan menerimanya sampai dia beriman kepada takdir. Kemudian Ibnu Umar membaca sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al-iman an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, kepada malaikat-malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir yang buruk maupun yang baik. Hadis riwayat Muslim. Ikhwati fillah rahimakumullah, rukun iman ada 6. Siapa yang mengingkari satu di antara rukun iman yang 6, maka dia telah kafir. Tidak boleh seseorang hanya beriman sebagian dan kufur dengan sebagian rukun iman yang lainnya. Di antara rukun iman adalah beriman kepada takdir. Jadi bahayanya seseorang yang mengingkari takdir, dia akan keluar dari Islam. Dia akan keluar dari Islam. Wa may yakfur bil iman faqad habita 'amaluhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mengingkari kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka. Hapus amal mereka. Dan di akhirat kelak minal khasirin, dia termasuk orang-orang yang rugi. Surah Al-Maidah ayat 5. Dan hadis ini, dalil yang pertama yang dibawakan oleh penulis sebagai dalil berkaitan dengan orang-orang yang mengingkari takdir. Hadis ini adalah hadis yang pertama dalam Kitabul Iman, yakni dalam kitab Sahih Muslim. Hadis yang pertama dalam Kitabul Iman, dalam kitab Sahih Muslim. Hadis ini mengisahkan tentang dua orang yang datang kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan bercerita tentang munculnya sebagian orang yang membahas lebih dalam tentang takdir. Dan di antara mereka bernama Ma'bad Al-Juhani.
Namanya adalah Ma'bad Al-Juhani yang berada di Basrah. Yang meyakini bahwa Allah qadar wa anal amru unuf, bahwasanya takdir itu tidak ada. Dia meyakini bahwa takdir itu tidak ada. Wa anal amru unuf artinya segala sesuatu itu terjadi begitu saja. Tidak ada kaitannya dengan takdir. Tidak ada kaitannya dengan takdir. Terjadi begitu saja tanpa ada kaitannya dengan takdir. Jadi dia mengatakan bahwa suatu perkara adalah suatu yang baru dan Allah tidak tahu sebelumnya. Dia meyakini bahwa Allah tidak mengetahui. Allah tahu ketika itu telah terjadi. Maka Ibnu Umar berpandangan mengomentari tentang sekelompok orang yang mereka berdalam-dalam tentang ilmu takdir sehingga menjadikan mereka berpendapat bahwa setiap perkara adalah suatu yang baru, tidak ada kaitannya dengan takdir sama sekali dan Allah tidak tahu sebelumnya sampai itu terjadi. Maka apa kata Ibnu Umar? Siapa yang memiliki keyakinan seperti itu, fa idza laqita ulaika fa akhbirhum anni bari'um minhum wa annahum bura'u minni. Jika engkau berjumpa dengan mereka, kabarkan kepada mereka bahwasanya aku Ibnu Umar berlepas diri dari mereka dan mereka juga berlepas diri dariku. Kemudian beliau mengatakan, "Law anna li ahadihim misla Uhudin dhahaban fa anfaqahu ma qabilahu Allah minhu hatta yu'mina bil qadar." Seandainya salah seorang memiliki emas sebesar gunung Uhud, lalu dia infakkan di jalan Allah, niscaya Allah tidak akan menerimanya sampai dia beriman kepada takdir. Ya, berimpak sebesar gunung Uhud. Berapa beratnya? Sangat berat. Ya, panjangnya kurang lebih 8 kilo. Lebarnya sekitar 3 kilo. Ya, tingginya sekitar 100 meter. Berapa beratnya? Kalau ada yang punya emas sebesar gunung Uhud, kemudian dia infakkan akan tetapi dia tidak beriman kepada takdir, maka amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sekalipun dia ikhlas. Apa sebab? Tidak beriman dengan salah satu rukun iman. Dan pembahasan kita berkenaan dengan iman kepada takdir. Jadi, hukumnya adalah wajib beriman dengan seluruh rukun iman yang 6, termasuk iman kepada takdir. Kemudian diriwayatkan dari Ubadah bin Samit, ini dalil yang kedua. Radhiyallahu anhu, dia berkata kepada anaknya, "Wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan bisa merasakan nikmatnya iman sampai kamu meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan menimpa dirimu tidak akan pernah meleset darimu. Dan apa yang Allah telah takdirkan tidak akan menimpamu, maka pasti tidak akan menimpamu." Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Inna awwala ma khalaqallahu al-qalam faqala lahu uktub." Pertama kali yang Allah ciptakan adalah al-qalam, pena. Lalu Allah berfirman kepada al-qalam, "Uktub, tulislah." Qala rabbi madza aktub? Maka pena itu menjawab, berkata kepada Allah, "Wahai Rabb, apa yang aku harus tulis?" Allah berfirman kepada al-qalam, kepada pena, "Uktub maqadira kulli syai'in hatta taqumas sa'ah." Tulislah semua takdir yang akan terjadi hingga terjadinya hari kiamat. Tulislah semua takdir yang terjadi hingga hari kiamat. Dari takdir yang ada di Lauhil Mahfuz itu adalah sampai hari kiamat. Ya, catatannya ada di Lauhil Mahfuz. Ya. Setelah itu, setelah masuknya penduduk surga dan neraka,
ke dalam surga dan neraka, maka itu tidak lagi menjadi catatan lauhil yang ada di Lauhil Mahfuz. Ya bunayya, inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, wahai anakku, aku pernah mendengar Rasulullah SAW bersabda, man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Barang siapa meninggal tidak di atas keyakinan seperti ini, maka ia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmidzi. Jadi beriman bahwasanya apa yang telah Allah tetapkan pasti terjadi. Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dengan lafal, inna awwalu ma khalaqallahu ta'ala al-qalam, faqala lahu uktub. Sesungguhnya pertama kali yang diciptakan Allah Ta'ala adalah al-qalam, yakni pena. Fajara fi tilka as-sa'ati bima huwa kainun ila yaumil qiyamah. Kemudian Allah berfirman kepadanya, yakni kepada pena, tulislah, maka ditulislah apa yang akan terjadi hingga hari kiamat. Kemudian dalil yang ketiga. Yang kita tandai mana dalil yang kedua, mana dalil yang ketiga. Dalil yang ketiga diriwayatkan oleh Ibnu Wahab. Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab. Bukan Wahab ya, tapi Wahab. Diriwayatkan oleh Ibnu Wahab bahwa Rasulullah SAW bersabda, faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi ahraqahu Allahu bin nar. Barang siapa yang tidak beriman dengan takdir baik maupun buruk, maka Allah akan ahraqahu Allahu bin nar, Allah akan membakarnya dengan api neraka. Kemudian yang keempat, dalil yang keempat, ditandai dalil yang keempat, diriwayatkan dalam Musnad. Yang dimaksud dengan Musnad adalah kitab koleksi hadis yang disusun oleh Imam Ahmad. Ya, Musnad Imam Ahmad. Dan Sunan, yang dimaksud dengan Sunan adalah kitab koleksi hadis yang disusun oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah. Dari Ibnu Dailami dia berkata, aku datang kepada Ubay bin Ka'ab. Kemudian aku katakan kepadanya, ada sesuatu di hatiku, sesuatu yang mengganjal, ada sesuatu keraguan dalam diriku tentang masalah takdir. Maka sampaikanlah kepadaku satu hadis yang dengannya semoga dapat menghilangkan kejanggalan atau keraguan dalam hatiku. Faqal, maka dia berkata, "Lau anfaqta misla Uhudin dhahaban ma qabilahu Allahu minka hatta tu'mina bil qadar wa ta'lama anna ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhtu'aka lam yakun liyusibak wa law mutta 'ala ghairi hadza lakunta min ahli an-nar." Maka Ubay bin Ka'ab berkata, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya engkau menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, niscaya Allah tidak akan menerimanya sampai engkau beriman kepada takdir. Dan engkau meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan mengenaimu tidak akan meleset darimu. Dan apa yang telah ditakdirkan tidak mengenaimu, tidak akan menimpamu, maka pasti tidak akan menimpamu. Dan jika kamu mati dalam keadaan tidak meyakini hal ini, lakunta min ahli nar, pasti kamu termasuk penghuni neraka Jahannam. Qal, fataitu Abdullah ibn Mas'ud wa Hudzaifah ibn al-Yaman wa Zaid ibn Thabit, fakulluhum haddatsani bimisli dzalik 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Dailami selanjutnya, kemudian aku mendatangi Abdullah bin Mas'ud, Hudzaifah bin al-Yaman dan Zaid bin Thabit, semuanya mengatakan hadis yang sama dengan sabda Nabi SAW yang disampaikan Ubay bin Ka'ab. Hadis sahih riwayat Al-Hakim dalam sahihnya. Ahibati billah, penulis yakni Syekh Muhammad Ibn Wahab rahimahullah ta'ala, beliau menulis bab ini berkaitan dengan orang-orang yang mengingkari takdir. Maksud beliau menulis secara khusus
tentang bab ini karena beliau ingin menjelaskan hukum orang yang mengingkari takdir. Beliau ingin menjelaskan apa? Hukum orang yang mengingkari takdir. Apa hukumnya? Terlebih dahulu kita memahami apa yang dimaksud dengan takdir. Takdir menurut syariat adalah ilmu Allah tentang peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian di alam semesta. Penulisan Allah ilmunya di Lauhil Mahfuz, kehendak dan penciptaan Allah peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian yang telah dituliskan di Lauhil Mahfuz. Jadi ada 4 maratibut takdir. Ada 4 tahapan takdir. Yang pertama adalah ilmu Allah. Ya, ini berkaitan dengan ilmu Allah. Yang kedua adalah penulisan ilmu Allah di Lauhil Mahfuz. Apa yang diketahui oleh Allah tentang ilmu Allah, tentang peristiwa-peristiwa, tentang kejadian-kejadian yang akan terjadi sampai hari kiamat, itu dituliskan di mana? Di Lauhil Mahfuz. Jadi tahapan yang kedua adalah penulisan di Lauhil Mahfuz. Tahapan yang ketiga apa? Kehendak. Allah berkehendak. Apa yang telah Allah ilmui tersebut? Allah berkehendak. Apa yang telah dituliskan di Lauhil Mahfuz itu terjadi. Jadi masyiatullah, berkenaan dengan kehendak Allah. Pertama adalah ilmu, yang kedua adalah penulisan di Lauhil Mahfuz tentang ilmu Allah tersebut. Yang ketiga adalah Allah berkehendak, apa yang telah dituliskan di Lauhil Mahfuz itu pasti terjadi. Dan yang keempat adalah penciptaan. Allah menciptakan kejadian-kejadiannya, Allah menciptakan peristiwa-peristiwanya sesuai dengan ilmu Allah yang telah Allah tuliskan di mana? Di Lauhil Mahfuz, yang Allah perintahkan al-qalam, Allah perintahkan pena untuk mencatatkan seluruh peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang akan terjadi di mana? Di Lauhil Mahfuz pencatatannya. Jadi ada 4 tahapannya. Yang pertama adalah ilmu, yang kedua penulisan, yang ketiga adalah kehendak, yang keempat adalah penciptaan. Maka semua kejadian-kejadian, semua peristiwa itu adalah ciptaan Allah. Ya, semua gerakan-gerakan termasuk kehendak kita, apa yang terjadi semuanya itu adalah merupakan apa? Ciptaan Allah. Allah yang menciptakan peristiwanya. Allah yang menciptakan semua kejadiannya. Dan mengingkari takdir, ya, mengingkari takdir ini termasuk apa? Termasuk dhannul jahiliyah. Termasuk prasangka jahiliyah. Dan ini sudah kita bahas pada bab sebelumnya. Berburuk sangka kepada Allah itu adalah apa? Berburuk sangka kepada Allah itu apa? Dhannul jahiliyah, prasangka jahiliyah. Dan menuliskan tentang hal ini berkaitan dengan orang-orang yang mengingkari takdir. Beliau tulis pada bab tersendiri, karena mengingkari takdir secara mutlak adalah kufur akbar. Ya, orang mengingkari takdir, hakikatnya dia sedang berburuk sangka kepada Allah. Ini pembahasan kita sebelumnya. Soalnya masuk pada bab sebelumnya. Dan penulis menulis bab ini setelah bab tentang berburuk sangka kepada Allah, larangan berburuk sangka kepada Allah, secara khusus menulis tentang orang-orang yang mengingkari takdir. Kenapa? Karena mengingkari takdir termasuk berburuk sangka kepada Allah, dan ini adalah dhannul jahiliyah. Ditulis secara khusus kenapa? Karena hukumnya adalah orang yang mengingkari takdir secara mutlak, hukumnya adalah kufur akbar, artinya dia keluar dari Islam. Dan pengingkaran terhadap takdir ini ada rinciannya. Ada rinciannya, sebenarnya ada rinciannya. Dan ini butuh waktu untuk kita membahas.
Dan sebenarnya tentang takdir ini sudah pernah kita bahas sebelumnya, ya. Di pertemuan-pertemuan sebelumnya sudah kita bahas tentang takdir, ya. Dan yang dimaksud pada bab ini adalah pengingkaran secara mutlak. Yang dimaksud dalam bab ini adalah hukum mengingkari takdir secara mutlak. Jadi penulis menjelaskan hukum mengingkari takdir. Dalil yang pertama, silakan lihat kembali pada dalil yang pertama. Ini hadis Ibnu Umar. Di situ akan kita dapati dua sisi pendalilan yang menunjukkan hukum orang yang mengingkari takdir. Kita garis bawahi hadis Nabi SAW. Ini adalah hadis Jibril yang dikenal dengan hadis Jibril yang diriwayatkan oleh siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dari Ibnu Umar berdalil dengan hadis yang diriwayatkan oleh ayahnya. Ya, berdalil dengan hadis tersebut berkaitan dengan ini rukun iman. Di antaranya adalah iman kepada takdir. Ini boleh jadikan dalil terhadap orang yang mengingkari takdir. Maka sisi pendalilan yang pertama adalah hadis garis bawahi wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada takdir. Takdir baik maupun takdir buruk. Iman kepada takdir ini adalah rukun iman. Siapa yang mengingkari rukun iman, maka dia kafir. Tidak tersisa iman pada dirinya. Ya, karena Rasulullah katakan di antara rukun iman adalah wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi, termasuk rukun iman. Di muka iman tadi sudah kita jelaskan, wajib mengimani seluruh rukun iman. Kita imani 5 rukun iman saja, satu tidak kita imani, kita mengingkari salah satu dari rukun iman, maka gugur seluruh rukun iman tadi. Dia keluar dari Islam. Wajib mengimani seluruh rukun iman. Jadi iman kepada takdir adalah rukun iman. Ya. Mengingkari rukun iman, hukumnya adalah kafir. Sisi yang kedua adalah kita garis bawahi ma qabilallahu minhu hatta yu'mina bil qadar. Allah tidak akan menerima infaknya sampai dia beriman kepada takdir. Jadi Rasulullah SAW mengaitkan antara diterimanya amal dan iman kepada takdir. Kaitan antara apa? Diterimanya amal dan iman kepada takdir. Ketika disebutkan tidak diterima seluruh amalnya, ini berarti menunjukkan kekufuran. Maka mengingkari takdir adalah kufrun. Mengingkari takdir adalah kekufuran. Bisa dipahami sisi pendalilannya? Dalil yang kedua, kita garis bawahi pada bagian man mata ala ghairi hadza falaysa minni. Barang siapa meninggal tidak di atas keyakinan seperti ini, maka ia bukan golonganku. Kata Nabi SAW, falaysa minni, ia bukan dari golonganku. Kita mengimani bahwa apa yang Allah takdirkan akan menimpa diri kita pasti akan terjadi, tidak akan meleset. Dan kita mengimani bahwa kalau Allah menakdirkan tidak akan menimpa diri kita, kita mengimani bahwa pasti tidak akan menimpa kita. Maka siapa yang mengingkari hal ini, falaysa minni, maka ia bukan dari golonganku. Maksudnya adalah Rasulullah SAW berlepas diri darinya. Dan orang tersebut yang mengingkari takdir, dia berlepas diri dari Rasulullah SAW. Berlepas dirinya Rasulullah SAW ini menunjukkan bahwa sesuatu tersebut adalah dosa besar. Berlepas dirinya Rasulullah SAW dari sesuatu itu menunjukkan apa? Dosa besar. Maka mengingkari takdir adalah termasuk di antara
dosa besar. Bisa dipahami? Ketika ada ancaman falaisa minni, dia bukan termasuk golonganku, ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut adalah dosa besar. Maka demikian juga siapa yang tidak beriman kepada takdir, maka dia telah melakukan dosa besar. Kemudian Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu dia berkata kepada anaknya, ini sisi pendalilan yang kedua dari dalil yang kedua. Sisi pendalilan yang kedua dari dalil yang kedua yang diriwayatkan dari Ubadah bin Samit. Dia mengatakan bahwa wahai anakku, sesungguhnya engkau tidak akan bisa merasakan nikmatnya iman. Engkau tidak bisa merasakan tu'mal iman, nikmatnya iman, manisnya iman, sampai engkau meyakini bahwa apa yang telah ditakdirkan menimpa dirimu tidak akan pernah meleset darimu, dan apa yang Allah telah takdirkan tidak menimpamu, maka pasti tidak akan menimpamu. Sisi pendalilannya adalah dikaitkannya nikmat iman dengan beriman kepada takdir, dikaitkannya nikmat iman dengan beriman kepada takdir. Ini menunjukkan hukum beriman kepada takdir adalah wajib. Wajib beriman kepada takdir, atau wajib beriman dengan takdir agar dapat merasakan apa? Nikmat iman. Maka beriman kepada takdir hukumnya apa? Wajib. Dalil yang ketiga, silakan lihat dalil yang ketiga. Di garis bawahi, faman lam yu'min bil qadari khairihi wa syarrihi ahraqahu Allahu bin nar. Siapa yang tidak beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, ahraqahu Allahu bin nar, maka Allah akan membakarnya dengan api. Dibakar dengan api neraka adalah balasan bagi yang meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Sekali lagi, kalau ada dalil, isi dalil tersebut adalah ancaman dengan api neraka, ini menunjukkan bahwa ini merupakan balasan. Balasan bagi yang meninggalkan yang wajib, atau balasan bagi yang mengerjakan yang haram. Apa kaitannya dengan iman kepada takdir? Faman lam yu'min bil qadar, siapa yang tidak beriman dengan takdir, diancam dengan api neraka. Menunjukkan hal apa? Ya, menunjukkan tentang apa? Siapa yang tahu? Tadi sudah kita sebutkan, kalau ada ancaman dengan api neraka, berarti dia meninggalkan yang wajib atau mengerjakan yang haram. Kaitannya dengan sebelumnya, faman lam yu'min bil qadari khairi wa syarrihi. Ini menunjukkan bahwa apa? Haramnya mengingkari takdir dan wajibnya beriman dengan takdir. Bisa dipahami? Ini sisi pendalilannya. Ini cara memahami hukum. Bagaimana cara ulama mengambil hukum dari dalil tersebut. Dalil yang keempat, walau mutta ala ghairi hadza lakunta min ahli nar. Kalau engkau mati tidak di atas keyakinan ini, maka engkau termasuk apa? Pasti termasuk penduduk neraka. Maka barang siapa yang mengingkari takdir, berarti dia termasuk penduduk neraka yang mereka melakukan perbuatan kufur. Karena diancam dengan apa? Disebutkan dengan sebagai penduduk neraka. Maka barang siapa yang mengingkari takdir, termasuk penduduk neraka yang mereka apa? Melakukan perbuatan kufur. Maka yang mengingkari takdir berarti dia kafir.
Bisa dipahami? Mudah-mudahan bisa dipahami. Ini cara cara memahami dalil dan bagaimana kita mengambil hukum. Bagaimana kita sedang pelajari bagaimana cara mengambil hukum. Bagaimana para ulama mengeluarkan hukum dari dalil-dalil. Ya, termasuk di sini adalah bagaimana penulis mendatangkan dalil karena beliau ingin menjelaskan hukum berkaitan dengan orang yang mengingkari takdir. Ya, berkaitan dengan iman kepada takdir, apa hukumnya dan apa hukumnya orang yang meninggalkan takdir. Tidak beriman kepada takdir. Ikhwati fillah rahimakumullah. Takdir adalah sirullah al-maktum. Takdir adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Tidak yang ada yang mengetahui tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Sampai para nabi, para rasul pun juga tidak mengetahui tentang takdir. Para malaikat pun juga tidak mengetahui tentang takdir. Kecuali bagi para malaikat pencatat dan para nabi dan rasul yang Allah kabarkan sebagian dari isi pencatatan yang ada di Lauhil Mahfuz. Maka kembali bahwa takdir itu adalah rahasia Allah yang tersembunyi. Tidak ada yang mengetahui tentang takdir kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kebanyakan orang-orang yang menyimpang dalam permasalahan takdir disebabkan karena menggunakan akal di luar dari ranahnya. Akal itu ada batasannya. Sebagaimana mata, telinga kita, anggota tubuh kita ada batasannya. Maka termasuk juga akal juga ada batasannya. Kita tidak akan sampai pada hal-hal terutama lagi yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tentang diri kita saja terbatas, ya. Untuk memahami tentang diri kita saja akal tidak bisa memahami semuanya. Apalagi untuk memahami tentang takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara sebab atau bisa dikatakan sebab banyaknya orang yang keliru dalam masalah takdir atau menyimpang dalam masalah takdir disebabkan karena berdalam-dalam dalam masalah takdir. Dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu ketika ditanya tentang takdir, maka beliau mengatakan bahwa takdir itu adalah thariqun muslim fala taslukhu. Takdir itu adalah jalan yang gelap. Jalan yang gelap. Jangan engkau lewati jalan yang gelap itu. Kemudian beliau juga mengatakan bahwa takdir itu adalah bahrun azim fala talijhu. Takdir itu adalah lautan yang sangat dalam. Jangan engkau masuk ke dalam lautan tersebut. Dan juga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengatakan bahwa takdir itu adalah sirrullah, rahasia Allah. Fala takallafhu, jangan engkau cari-cari. Ya. Karena Allah SWT juga sudah menegaskan tentang dirinya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan. Allah tidak ditanya tentang apa yang dikerjakan. Akan tetapi merekalah, yakni manusialah yang akan ditanya. Allah tidak akan dihisab. Manusialah yang akan dihisab. Kemudian berkaitan dengan takdir, bahwasanya akal itu terbatas. Ya. Akal terbatas. Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Abu Hanifah, beliau mengatakan bahwa seseorang yang semakin dalam membahas takdir, maka dia seperti melihat matahari. Gimana Pak kalau kita melihat matahari lama-lama, kita lihat matahari, apa yang terjadi? Maka mata akan semakin sakit. Semakin dalam dia membahas takdir, maka dia akan semakin bingung. Bisa dipahami? Ya. Semakin seseorang berdalam-dalam memahami takdir, maka dia akan menjadi orang bingung. Kenapa? Dia berusaha untuk keluar dari kemampuan akalnya. Itu bukan ranah akal untuk memahami takdir
Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan perkara di dunia saja banyak hal yang akal tidak bisa memahaminya, apalagi perkara-perkara yang gaib. Ya, termasuk beberapa perkara gaib yang kita dilarang untuk memikirkannya. Ya, di antaranya apa? Kita bertanya bagaimana tentang Allah. Bagaimana zat Allah, bagaimana fisik Allah. Boleh atau tidak kita bertanya tentang ini? Tidak boleh. Kenapa? Karena Nabi SAW sudah mengingatkan, inna syaitan ya'ti ahadakum fayaqul, karena syaitan pasti akan mendatangi salah seorang di antara kalian, kemudian dia akan bertanya. Awalnya dia akan bertanya, man khalaqas sama? Siapakah yang menciptakan langit? Maka orang yang ditanya bisa menjawab, yang menciptakan langit adalah Allah. Maka kemudian syaitan akan bertanya, man khalaqal ard? Siapa yang menciptakan bumi? Maka masih bisa dijawab lagi, Allah yang menciptakan bumi. Maka kemudian syaitan akan bertanya, man khalaqallah? Siapakah yang menciptakan Allah? Nah, siapa yang di dalam otaknya sudah muncul pertanyaan, siapa yang menciptakan Allah? Bersiaplah dia untuk menjadi orang bingung. Was-was syaitan sudah masuk ke dalam dirinya. Makanya Rasulullah mengatakan, fa idza wajada ahadukum dzalik, kalau ada salah seorang di antara kalian mendapatkan hal seperti ini, muncul pertanyaan siapakah yang menciptakan Allah, maka katakanlah amantu billahi wa birusulih. Katakan amantu billahi wa birusulih. Aku beriman kepada Allah dan beriman kepada para rasulnya. Jangan dilanjutkan untuk mencari jawaban siapa yang menciptakan Allah. Langsung katakan amantu billah. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada para rasulnya. Ya, langsung potong. Ya, was-was dari syaitan tadi, syubhat tadi langsung dibuang. Ya, nyatakan iman kita. Kita beriman kepada Allah, beriman kepada para rasul. Ya. Karena Allah SWT adalah Maha Pencipta, maka Allah tidaklah diciptakan. Itu jawabannya. Kalau Allah diciptakan, maka Allah bukan Maha Pencipta. Kita mengimani bahwa Allah Maha Pencipta, maka Allah tidak diciptakan. Jadi syaitan akan datang, ya, memberikan syubhat, keraguan, kerancuan berpikir. Kita akan memikirkan, kita akan bertanya hal-hal yang tidak benar. Jadi tidak boleh kita bertanya tentang zat Allah. Nah. Ya, kita tidak boleh bertanya tentang bagaimana Allah. Ya. Termasuk juga bertanya tentang sifat Allah. Karena kalau kita bertanya bagaimana sifat Allah, Allah sudah menegaskan, laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah. Jadi bagaimanapun kita mau menggambarkan Allah Maha mendengar, bagaimana Allah mendengar? Allah Maha melihat, bagaimana Allah melihat? Allah berbicara, bagaimana Allah berbicara? Tidak akan mungkin bisa, apapun yang kita berusaha hadirkan gambaran-gambaran tentang Allah, semuanya pasti keliru. Kenapa? Karena gambaran-gambaran tersebut sesuai dengan apa yang kita lihat, sesuai apa yang kita ketahui. Sudah bisa dipastikan jawaban dari apa yang tergambar oleh kita tentang sifat-sifat Allah seperti begini, kita memastikan seperti itu pasti salah. Karena Allah sudah menegaskan tidak ada yang serupa yang semisal dengannya. Mungkin ada kesamaan nama, iya, mendengar, melihat, dan yang lainnya. Tapi hakikatnya jelas berbeda. Antara makhluk Allah yang satu dengan yang lainnya berbeda mendengarnya, berbeda melihatnya. Maka apalagi yang Maha mencipta. Jadi yang ketiga kemudian termasuk juga adalah kita tidak boleh berpikir, ya, bertanya-tanya secara mendalam berkaitan dengan takdir. Oleh karenanya Rasulullah mengatakan, wa idza dzukiral qadar fa amsiku. Kalau disebutkan tentang takdir fa'amsiku, maka tahanlah diri kalian untuk berbicara. Jangan berbicara tentang takdir.
Jangankan takdir, tentang mimpi saja akal kita tidak sampai. Ya, kita bangun tidur kemudian jantung kita berdebar kencang. Kita baru saja mimpi dikejar siapa? Ya. Tapi kita bangun rasanya seperti kita baru saja mengalami kejadian tersebut, padahal ini hanya mimpi. Ini kita tidak mengetahui secara pasti, kita tidak paham tentang mimpi, apalagi tentang roh kita. Apalagi kita berusaha memahami tentang jin, bagaimana hakikatnya jin. Lebih tidak sampai lagi. Jadi banyak hal yang akal kita tidak sampai, termasuk masalah takdir. Jadi berkaitan dengan takdir, maka tugas kita adalah berhusnuzon, berprasangka baik dan yakin kepada Allah bahwa semuanya yang Dia takdirkan itu adalah di atas hikmah yang Allah kehendaki. Semua yang Allah takdirkan itu adalah di atas hikmah yang Allah kehendaki. Pasti ada hikmahnya. Baik kita ketahui maupun tidak kita ketahui hikmahnya. Keempat, terkait dengan perkara gaib. Ya, perkara gaib. Mungkin kita bertanya-tanya, ya, kenapa Allah ciptakan iblis? Kenapa Allah turunkan Nabi Adam alaihissalam dari surga? Kenapa Allah ciptakan surga dan neraka? Kenapa tidak Allah ciptakan semua manusia baik saja seperti malaikat, tidak pernah bermaksiat? Ini sesuatu yang gaib. Kita tidak tahu. Yang jelas kita meyakini, kita mengimani bahwa Allah hikmah. Allah menciptakan segala sesuatu dengan hikmahnya. Maka tidak perlu kita menanyakan hal-hal yang seperti itu. Ini akan mengiring kita kepada tidak beriman kepada takdir. Maka harus berhati-hati dari hal ini. Nah, yang penting berikutnya adalah apa buah beriman kepada takdir? Kalau kita beriman kepada takdir dengan iman yang benar, kalau kita beriman kepada takdir dengan iman yang benar, maka pertama, kita akan senantiasa berhusnuzon kepada Allah SWT. Kita akan senantiasa berprasangka baik kepada Allah SWT. Kita sadar bahwa apa yang Allah tetapkan, Allah tahu tentang hal tersebut. Apa yang telah Allah tetapkan, Allah lebih tahu tentang hal tersebut. Kita tidak tahu apa-apa. Maka kalau kita beriman kepada takdir, maka kita akan senantiasa berprasangka baik kepada Allah. Yang kedua, buahnya adalah kita akan menjadi orang yang sabar. Sabar ketika ditimpa musibah. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Ya, setiap musibah yang terjadi di bumi dan yang menimpa dirimu sendiri, semuanya telah tertulis dalam kitab. Ya, ini dalam Lauhil Mahfuz, sebelum kami mewujudkannya, sebelum kami menciptakan kejadiannya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Hal tersebut mudah bagi Allah. Apa tujuannya? Apa hikmahnya? Kita garis bawahi tujuan hikmahnya. Allah katakan, likai la ta'sau 'ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput darimu. Tidak bersedih hati kalau kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Dan jangan pula terlalu gembira. Gembira tentu. Tapi ya Allah katakan, jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikan Allah kepadamu. Kalau terlalu gembira, bisa jadi nanti apa? Sombong, ujub. Ya, ini Allah katakan dalam surah Al-Hadid ayat 22 dan 23. Silakan bisa merujuk kembali. Maka ketika seseorang ditimpa musibah, hendaklah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia katakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini kita pelajari pada bab sebelumnya. Qaddarallah, Allah telah
mentakdirkannya. Dan apa yang Allah takdirkan, ya, Allah akan kehendaki dan itu pasti terjadi. Qaddarallah, kita kata apa? Qaddarallah atau qadarullah. Nah, ini jangan keliru dalam mengucapkannya, ya. Qaddarallahu atau qadarullahi. Ya, qaddarallahu itu fi'il dan fa'il, tapi kalau qadarullahi itu mudhaf dan mudhaf ilaih. Nah, belajar nahwu. Nah, belajar bahasa Arab. Jadi qaddarallahu wa ma syaa fa'al atau qadarullahi. Jadi jangan kita katakan qaddarullah, D-nya jangan dua, D-nya tidak dua, bukan qaddaru. D-nya tidak dua. Kalau ru berarti D-nya satu. Dalnya tidak bertasydid. Qadarullah. Tapi kalau qaddarallahu. Nah. Jadi sesungguhnya kami adalah milik Allah dan hanya kepada Allah kita akan kembali. Semua telah menjadi ketentuan Allah dan apa yang Allah kehendaki itu pasti terjadi. Oleh karenanya Khalifah Umar bin Khattab ketika ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam, apa kata Umar bin Khattab? Wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ya, beliau katakan wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ketetapan Allah itu ketetapan yang pasti terjadi. Ya, ketetapan yang pasti terjadi. Ya, demikian juga Thalhah bin Ubaidillah ketika ditikam saat perang Jamal, beliau juga mengatakan perkataan yang sama, wa kana amrullahi qadaran maqdura. Ketetapan Allah itu pasti terjadi, pasti berlaku. Jadi Umar bin Khattab maupun Thalhah bin Ubaidillah mereka mengimani bahwasanya mereka telah ditakdirkan meninggal. Ya, mereka mengimani. Ya, meninggal mereka kondisi dibunuh atau ditikam. Dan tidak akan ada yang bisa lepas atau keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mereka ditakdirkan meninggal dalam kondisi demikian. Itu adalah takdir Allah. Dan bagaimana caranya agar kita bisa bersabar? Tadi kita sebutkan bahwa buah dari iman kepada takdir yang benar adalah sabar. Bagaimana agar kita bisa bersabar ketika ditimpa musibah? Maka kita meyakini bahwa apa yang terjadi itu telah ditetapkan oleh Allah SWT 50.000 tahun. 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Jadi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, 50.000 tahun sebelumnya telah Allah tuliskan segala peristiwa dan kejadian di mana di lauhil mahfuz. Maka kalau ada sesuatu yang tidak mengenakan terjadi, langsung kita kembali bahwa ini adalah takdir Allah. Tidak mungkin kita bisa mengelak keluar dari takdir Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah tadi tidak bergembira yang berlebihan sehingga mengakibatkan apa? Sombong atau ujub dari apa yang Allah berikan kepadanya, ya, nikmat ataupun prestasi. Wala tafrahu bima ataakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Dan jangan pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikan kepada kalian, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan dirinya. Jadi kesuksesan seseorang, keberhasilan seseorang itu juga adalah takdir Allah. Ya, dia menjalani takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan dia berhasil bukan karena kehebatannya, bukan karena kemampuan dirinya. Sebelumnya pernah kita bahas ketika membahas tentang takdir. Seseorang yang bisa jadi dalam suatu instansi atau suatu lembaga, bisa jadi
dia punya pengalaman yang lama, dia punya kemampuan, ya, ada skill, pengalaman kerja juga lama, tetapi belum tentu dia punya harta yang banyak. Tapi ada orang yang pengalaman kerja juga tidak terlalu banyak, skill juga tidak lebih hebat dari orang-orang yang hebat. Tapi ternyata Allah takdirkan dia memiliki harta yang lebih banyak. Apa sebabnya? Karena ini adalah takdir Allah. Apa hikmahnya? Allahu Ta'ala a'lam. Yang jelas berhusnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Akan tetapi ketika Allah lebihkan kita dari yang lainnya, jangan sampai kita ujub, jangan sampai kita sombong. Karena itu adalah takdir Allah. Karena Allah yang menjadikannya. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan sampai kepada hal yang demikian. Maka demikian juga tidak boleh kita sombong dengan iman kita, dengan ilmu kita, dengan ibadah kita seperti kemarin di bulan Ramadan. Ya. Jangan sampai kita sombong. Kita berhusnuzon kepada Allah, Allah menerima ibadah kita itu baik. Tapi memastikan bahwa Allah menerima ibadah kita itu tidak boleh. Makanya kita selalu berdoa kepada Allah agar Allah menerima ibadah kita. Maka dengan iman kepada takdir bahwa segala sesuatunya telah Allah tetapkan, Allah takdirkan, ini akan menahan diri kita jangan sampai kita sombong atau ujub. Karena sombong dan ujub itu adalah maksiat, dosa besar. Yang keempat, buah dari iman kepada takdir adalah qanaah. Qanaah dengan rizki yang Allah berikan. Qanaah dengan rizki. Apa yang maksud dengan qanaah? Merasa cukup. Ada orang yang punya rizki banyak melimpah ruah tapi tidak qanaah, tidak merasa cukup. Tidak cukup 1 lembah emas. Ingin 2 lembah emas. Dapat 2 lembah emas masih kurang. Apa sebabnya? Tidak qanaah. Ya. Kenapa tidak qanaah? Kurang beriman dengan takdir. Kalau dia beriman dengan takdir, Nabi SAW sudah menyampaikan hal ini. Fa inna nafsan lan tamuta hatta tastawfiya rizqaha. Sesungguhnya jiwa tidak akan mati. Setiap kita tidak akan mati sampai seluruh rizkinya akan Allah berikan. Kalau rizkinya sudah Allah berikan semuanya, baru dia mati. Jadi kalau ada orang yang merasa rizkinya lambat, rizkinya tersendat, jangan bersuzon kepada Allah. Karena kalau rizki kita sudah Allah berikan semuanya, itu berarti saatnya kita mati. Kita mengimani bahwa rezeki kita sudah Allah tetapkan. Maka apa sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Fattaqullaha wa ajmilu fit talab. Bertakwalah kepada Allah dan tempuhlah cara yang baik dalam mencari rezeki tersebut. Bertakwalah kepada Allah dalam mencari rezeki. Adapun kadar rezeki itu telah Allah tetapkan. Yang Allah perintahkan adalah cari dengan takwa. Banyaknya, sedikitnya telah Allah tetapkan takdirnya. Kalau ada orang yang bermaksiat untuk mendapatkan rezekinya, berarti dia tidak sabar untuk menyelenggarakan rezekinya. Maka orang yang beriman dengan takdir, termasuk takdir rezeki yang Allah tetapkan, maka dia akan terus berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian Rasulullah katakan, khudhu mahalla wa da'u maharum. Ambillah yang halal, tinggalkan yang haram. Karena rezeki itu telah Allah tetapkan. Yang diperintahkan adalah cari rezeki tersebut dengan cara yang halal. Maka kita berusaha mencari rezeki kita dengan takwa, kemudian kita qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepada kita. Oleh karena rezeki
telah ditakdirkan oleh Allah, maka carilah dengan cara yang halal. Rizki kita tidak akan pernah tertukar, dan pasti Allah berikan kepada kita. Tidak akan pernah tertukar. Rizki suami tidak akan pernah tertukar dengan rizki istri. Rizki orang tua tidak akan pernah tertukar dengan rizki anak. Demikian juga sebaliknya. Rizki saudara pun juga tidak akan pernah terbalik. Ya, sekalipun namanya rizki, ya, ada yang namanya rizki, tidak akan sama rizkinya dengan rizki yang lain. Walaupun namanya sama-sama rizki. Yang kelima, orang yang beriman dengan takdir, maka dia pasti berusaha. Dia pasti berusaha. Kemudian dia akan bertawakal dengan tawakal yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihris 'ala ma yanfa'uka wasta'in billah wa la ta'jaz. Ya, berusahalah, semangat, ya. Sungguh-sungguh dalam berusaha mencari apa yang bermanfaat untukmu. Kemudian perintahnya adalah wasta'in billah. Mohonlah pertolongan kepada Allah, wala ta'jaz, dan janganlah kamu menjadi orang yang lemah. Jadi diperintahkan apa? Cari, berusaha dengan semangat. Tapi jangan lupa minta tolong kepada Allah, jangan mengandalkan dirimu. Wala ta'jaz, dan jangan lemah. Kemudian apa kata Nabi SAW? Wa in asabaka syai' fala taqul law anni fa'altu kana kada wa kada. Kalau terjadi sesuatu yang tidak engkau sukai, musibah, kemalangan, jangan engkau katakan, kalau seandainya saya berbuat begini, maka mungkin hasilnya akan begini dan begini. Tidak. Tapi katakanlah, qadarullah wa ma syaa fa'al. Nah, ini tadi yang telah kita sebutkan dan telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Fa innal law taftahu amal syaitan. Karena kita mengatakan seandainya, kalau ini akan membuka pintu godaan syaitan. Kita akan bersuzon kepada Allah SWT. Kita tidak menerima takdir, ya, tidak menerima takdir Allah SWT. Nah, lihatlah para sahabat. Kenapa mereka tidak takut mati? Mereka berjihad. Apa sebabnya? Sebabnya karena mereka beriman dengan takdir. Ya. Lihatlah Khalid bin Walid. Bagaimana Khalid bin Walid? Panglima perang mengikuti berbagai pertempuran. Meninggalnya di mana? Di medan jihad? Meninggalnya di atas pembaringan karena sakit. Siapa yang tidak kenal dengan sejarahnya? Khalid bin Walid. Siapa yang tidak kenal? Kalau tidak Allah takdirkan untuk dia meninggal di medan jihad, terbunuh atau tidak? Tidak. Makanya pernah ada ustadz yang mengatakan, ustadz yang yang aktif terjun mengirimkan bantuan-bantuan di daerah konflik. Ya, ditanya tentang pengalamannya, apa tidak khawatir kalau nanti ada peluru yang nyasar kena? Apa jawabannya? Kalau seandainya di peluru itu ada nama saya, tidak akan bisa pergi kemanapun, tidak akan bisa bersembunyi di manapun. Pasti peluru itu akan datang kepada alamatnya. Tapi kalau di peluru-peluru tersebut tidak ada nama saya, maka apakah saya akan terbunuh dengan peluru tersebut? Tidak. Ini buah dari apa? Iman kepada takdir. Berusaha, kemudian bertawakal kepada Allah SWT. Tawakal yang tinggi. Jadi kegelisahan yang terjadi pada diri kita biasanya terjadi karena keimanan kita terhadap takdir Allah itu lemah.
iman kita kepada takdir Allah itu lemah. Inilah yang sering kali menjadikan kita gelisah. Dan ini bukan hanya sekedar ilmu teori, ini ilmu praktek. Beriman kepada takdir ini bukan ilmu teori, tapi ini adalah untuk dipraktekkan. Kita praktekkan setiap hari. Karena kenyataannya, tidak semua apa yang kita alami adalah sesuai dengan apa yang kita inginkan. Tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Ini kenyataannya setiap hari. Akan tetapi, orang yang beriman dengan takdir, dengan keimanan yang baik, maka dia akan tenang dalam menghadapi berbagai macam permasalahan. Berbagai persoalan dunia, dia akan hadapi dengan tenang. Ya, ini berkaitan dengan iman yang benar kepada takdir. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa memberikan kita ilmu yang bermanfaat, ya, diberikan pemahaman yang lurus, sehingga betul-betul kita memahami, terutama berkaitan dengan rukun-rukun iman keseluruhannya. Ya, ada rukun-rukun iman yang wajib kita ketahui. Ya, ada rukun-rukun iman yang wajib kita ketahui, kita pelajari. Dan kemudian ada juga rukun-rukun iman yang tahap berikutnya. Kita pelajari rincian-rinciannya. Kita pelajari rincian-rinciannya. Kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga kita senantiasa diberikan taufik Allah SWT. Bersemangat dalam menuntut ilmu. Dan menuntut ilmu itu banyak sekali manfaatnya. Sangat besar manfaatnya. Keberkahan duduk di majelis ilmu. Sangat besar manfaatnya. Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Berapa yang hadir di majelis beliau? Ada yang tahu? Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Berapa orang yang hadir di majelis beliau? Ada menyebutkan sampai 50. Sampai dengan 500.000 orang yang hadir di majelis beliau. Kira-kira di zaman tersebut yang tidak ada listrik, tidak ada internet, bisa ikut live streaming, ya kan? Walaupun jauh masih bisa mendengar, masih bisa mengikuti, ya, tidak ada pengeras suara, tidak ada mic. Kira-kira apakah semuanya hadir untuk mendengar apa yang disampaikan oleh Imam Ahmad? Berapa yang bisa hadir? Hanya beberapa orang, mungkin ada 100 orang, 500 orang. Selebihnya sudah bisa dipastikan tidak akan bisa mendengar apa yang disampaikan oleh Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Tapi apa yang mereka inginkan dari majelis ilmu untuk hadir di majelis Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala? Keberkahan majelis ilmu. Itu yang tidak didapatkan dari majelis online. Ya atau tidak? Ya. Itu bedanya. Keberkahan ilmu. Nah, ini sekali lagi kita berdoa kepada Allah SWT, semoga kita diberikan taufik untuk bisa dimudahkan, ya, mendapatkan keberkahan ilmu. Kita berikan ilmu yang bisa kita amalkan, ilmu yang akan mengantarkan kita kepada surga Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kita dikumpulkan bersama kekasih kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.